Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 6 sore hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep instrumen penelitian. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya Hikmah Ziara. Selanjutnya ada Saya Nadia Natalia Simamora. Saya Elfrida Desya Novista. Saya Haini Sapitri. Saya Valentina Loveria Agata. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep instrumen penelitian yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, kita masuk ke pengertian instrumen penelitian. Nah, dalam hal pengumpulan data, instrumen sangat penting dalam penelitian karena instrumen merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang akan kita teliti. Informasi yang akurat diperoleh melalui instrumen yang valid dan reliable. Untuk mengukur suatu variabel, diperlukan suatu alat ukur yang biasa kita sebut dengan instrumen. Nah, menurut Baso di tahun 2007, instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi, instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Menurut Yani, di tahun 2012, instrumen penelitian merupakan bagian penting dari suatu proses penelitian secara keseluruhan, sedangkan bahan ajar merupakan bagian penting dari suatu proses pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi instrumen penelitian. Nah, menurut Zainal, instrumen mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan adanya instrumen, mutu suatu penelitian dapat diketahui. Jika instrumen yang dibuat memiliki kriteria yang baik, maka mutu penelitiannya juga baik. Begitupun sebaliknya. Nah, hal ini mudah dipahami karena instrumen berfungsi mengungkapkan suatu fakta menjadi suatu data. Sehingga jika instrumen yang digunakan dalam penelitian mempunyai kualitas yang baik, dalam arti valid dan reliable, serta memiliki tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecer yang baik, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik instrumen penelitian. Menurut instrumen yang dibuat bisa dilihat kriterianya, apakah instrumennya baik atau tidak baik, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distractor atau pengecer. Selanjutnya kita ke jenis-jenis instrumen penelitian. Menurut Baso, di tahun 2007, instrumen dapat berbentuk tes dan juga dapat berbentuk non-tes. Namun, untuk memperoleh sampel tingkah laku dari ranah kognitif, digunakan tes, misalnya tes hasil belajar, tes intelijensi, tes bakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke uji validitas untuk penelitian kuantitatif. Di kuantitatif itu dikenal dengan validitas dan reliabilitas. Nah, validitas adalah ketepatan interpretasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti, antara lain validitas isi, konstruk, eksternal, dan lain sebagainya. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas ini mengacu pada kekonsistenan atau kestabilan hasil penelitian, atau secara singkat kita dapat menyebutkannya merupakan sebagai kestabilan. Nah, yang terakhir ada uji validitas untuk penelitian kualitatif, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas itu jika di penelitian kuantitatif dinamakan validitas, nah kalau di penelitian kualitatif itu disebut dengan istilah kredibilitas. Selanjutnya ada transferabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, istilah transferabilitas ini merupakan modifikasi atau mendekati istilah yang sama dengan validitas eksternal. Kemudian ada yang namanya istilah dependabilitas. Istilah reliabilitas di penelitian kuantitatif, nah jika di dalam penelitian kualitatif itu dinamakan dependabilitas. Yang terakhir ada konfirmabilitas yang lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi. Maksudnya, dengan secara terbuka mengungkapkan proses dari elemen-elemen penelitiannya sehingga peneliti lain dapat meneliti hasil temuannya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep instrumen penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia Natalia Simamora. Kepada Nadia, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hikmah Syara, yaitu uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk itu bisa juga disebut dengan uji validitas konstruk. Selanjutnya, uji validitas konstruk itu yang digunakan untuk mengukur gejala sesuai ini. Instrumen yang berlandaskan teori, maka selanjutnya akan dikonsultasikan dengan ahli. Dari pendapat ahli, itu dapat instrumen-instrumen. Dia akan berpendapat bahwa instrumen itu dapat digunakan tanpa definisinya. Definisi yang dimaksud di sini adalah definisi variabel. Definisi variabel penilaian validitas konstruk itu mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Teori yang pernyataan atau
instrumen akan valid. Slide selanjutnya. Validitas tes dan non-tes. Yang termasuk kelompok tes itu bisa tes prestasi belajar, inteligensi, bakat. Sedangkan yang termasuk non-tes itu bisa wawancara, observasi, daftar cocok, dan lain sebagainya. Validitas konstruk biasanya digunakan untuk instrumen yang mengukur variabel baik dari performasi tinggi maupun performasi maksimal. Untuk menentukan validitas konstruk, penentuan dimensi pada penjabaran berbutir kualitatif sebenarnya validitas konstruk tersebut meneliti di SMA Negeri 3 Surakarta dan SMA Negeri 1 Gemolong oleh kan validitas konstruk itu memiliki persentase rata-rata penilaian yaitu sebesar 92,56%, yang berarti validitas itu sangat baik terhadap keterampilan berpikir tingkat tinggi pada materi Kingdom Plantae. Contoh yang kedua, penilaian kinerja siswa untuk mengakses keterampilan proses dalam praktikum senyawa polar dan non-polar. Hasil analisis data validitas konstruk itu menunjukkan bahwa instrumen ini yang dikembangkan dalam kriteria layak ditinjau persentasenya itu sebesar 80,6%. Jadi dapat dikatakan bahwa instrumen penilaian pada siswa ini ditinjau layak dari validitas konstruksi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elfrida. Kepada Elfrida dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai uji validitas isi. Validitas isi adalah salah satu dari jenis validitas. Validitas isi atau content validity merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis penilaian ahli. Validitas isi juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Isi dari instrumen dapat dilihat apakah sesuai dengan teori atau tidak. Untuk mengukur ini, maka peneliti diharapkan mampu melihat apakah isi dari instrumen itu sudah valid atau belum, sesuai dengan apa yang diukur atau tidak. Jadi validitas isi adalah suatu teknik atau metode pembuktian validitas melalui peneliti untuk menilai kualitas instrumen yang telah disusun. Validitas isi digunakan untuk memeriksa butir-butir tes apakah sudah sesuai dengan tujuan instrumen atau belum. Alias buktikan apakah butir-butir dari setiap penyusun instrumen sudah sesuai dengan tujuan instrumen atau belum. Tujuan instrumen itu adalah tujuan yang akan diukur atau mengacu pada kisi-kisi dari instrumen tersebut. Validitas isi ini pada umumnya melibatkan beberapa ahli, dan ahli itu harus benar-benar ahli, jadi tidak boleh sembarang ahli. Ahli harus yang berkompeten di bidang yang akan diukur. Misal ingin menilai tentang motivasi belajar seorang mahasiswa pendidikan fisika, berarti harus mencari dosen dari jurusan tersebut yang benar-benar paham teori pendidikan tentang fisika. Jadi validitas isi dimaksudkan untuk menguji apakah bahan yang diujikan sudah sesuai dengan pengetahuan orang yang diuji atau belum. Apabila isi tes atau alat ukur tersebut keluar dari apa yang diberikan atau tidak mencakup keseluruhan bahan, maka alat ukur tersebut tidak valid. Kemudian jenis dari validitas isi yaitu validitas tampang atau muka dan validitas logis. Nah, validitas tampang muka ini merupakan validitas isi yang paling dasar dan sangat minimum untuk mengukur sebuah konsep. Atau bisa dikatakan tipe validitas yang paling rendah signifikasinya, karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Jadi apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka itu telah terpenuhi. Validitas ini berguna untuk membangun kredibilitas tes dan meningkatkan motivasi individu untuk mengerjakan tes. Kemudian validitas logis yaitu validitas samping. Validitas logis ini berisi item yang relevan dan perlu menjadi bagian tes secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Haini Satitri. Kepada Haini dipersilakan. Validitas eksternal adalah penelitian sejauh mana hasilnya digunakan dari situasi dan waktu yang berbeda. Validitas eksternal biasanya ada generalisasi untuk data yang nyata, pengaturan. Validitas eksternal diasumsikan menjadi fungsi kesamaan sampel, pengaturan, dan realisasi empiris dan temporal. Yang pertama, validitas populasi berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, apakah dilakukan secara acak atau tidak. Nah, validitas populasi akan semakin baik apabila sampel diambil melalui random sampling. Tetapi random sampling sulit dilakukan pada penelitian eksperimen karena seringkali populasi tidak diketahui jumlah yang sebenarnya.
Nah, berkaitan dengan validitas populasi, maka perlu memperhatikan dari mana populasi diambil, populasi target atau populasi yang dapat dijangkau. Populasi target yaitu populasi lebih besar di mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Nah, sedangkan populasi yang dapat dijangkau adalah kelompok populasi yang memang sudah tersedia untuk diteliti oleh peneliti. Selanjutnya itu validitas ekologis. Validitas ekologis itu berdasarkan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Yang kita tahu bahwa kondisi atau situasi validitas temporal. Nah, validitas temporal itu berkaitan dengan generalisasi hasil penelitian pada waktu yang berbeda. Nah, validitas temporal meliputi yang pertama itu adalah variasi musiman. Nah, berkaitan ini dengan kejadian secara umum atau kejadian yang terus-menerus terjadi di dalam sebuah populasi. Yang kedua adalah fixed time variation. Nah, variasi ini terjadi apabila perubahan terjadi pada waktu tertentu atau waktu yang memang dapat diperkirakan. Yang kedua itu variable time variation. Terjadi apabila perubahan terjadi pada waktu yang tidak sama atau yang tidak dapat ditentukan atau diramalkan. Nah, validitas eksternal itu dapat diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta atau data-data empiris yang terjadi di lapangan. Nah, misalkan nih, instrumen untuk mengukur keberhasilan belajar siswa. Maka hasil belajar siswa tersebut dibandingkan dengan catatan-catatan atau data di sekolah atau di lapangan tentang keberhasilan belajar siswa itu seperti apa. Nah, bila data yang terdapat di lapangan ada kesamaan antara data di lapangan dengan data yang di kriteria dalam instrumen, berarti instrumen tersebut dinyatakan memiliki atau mempunyai teknologi. Validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Temuan penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif membutuhkan kritik dan evaluasi untuk menilai keabsahan atau kesahihan dan keakuratan data yang dibutuhkan. Nah, terdapat 4 kriteria untuk menilai keabsahan data yang ditemukan yaitu validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas eksternal ini merupakan validitas dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Selanjutnya itu ada penelitian kualitatif. Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid. Maka dari itu, peneliti harus mempunyai yang valid agar data tersebut bisa valid. Keteralian atau transferability. Yang ketiga itu kebergantungan atau dependability. Dan yang terakhir itu kepastian atau confirmability. Terima kasih. Materi yang terakhir yaitu Valentina Laveria Agata. Kepada Valen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data NIM A1C318235. Di sini saya akan membahas uji realitas berdasarkan langkah-langkah untuk mengecek sebuah instrumen itu reliabilitas atau tidak. Yang pertama adalah memberikan tes baru kepada individu. Nah, di sini karena di sini saya membahas tentang Alpha-Cron batch, berarti tes yang diberikan itu berupa angket atau sebuah teks uraian. Nah, yang kedua yaitu lakukan tes valid. Tes valid di sini berfungsi untuk mengecek seberapa ketepatan instrumen atau soal yang kita gunakan itu untuk menguji suatu konsep, yaitu kita menggunakan responden yang sama, soal yang sama dengan waktu yang berbeda. Di sini tujuannya apakah kepada responden yang sama dengan soal yang sama. Nah, nanti kita bandingkan sesuai dengan rumus pada Alpha-Cron batch. Nah, yang kedua yaitu reliabilitas ekuivalen, yaitu sebenarnya tesnya itu sama, tetapi penyampaian bahasanya itu berbeda. Kita menggunakan responden yang sama, dan penilaian ini hanya dilakukan sekali, tidak perlu 2 kali seperti reliabilitas retest. Selanjutnya ada reliabilitas konsistensi internal, yaitu kita menggunakan instrumen yang sama, tetapi kita mengujikan instrumen itu kepada 2 kelompok yang berbeda. Nah, kita bandingkan antara kelas A dan kelas B itu bagaimana hasil dari reliabilitasnya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang Alpha-Cron batch. Alpha-Cron batch ini adalah sebuah uji reliabilitas. Instrumen pada Alpha-Cron batch itu hanya berupa angket minat, angket motivasi atau tentang teks uraian. Jadi di sini hanya berguna untuk jenis instrumen yang setelah saya sebutkan. Nah, uji menggunakan Alpha-Cron batch ini juga disebut dengan alpha coefficient. Nah, di sini untuk menentukan apakah instrumen yang kita berikan itu reliable atau tidak, kita menggunakan sebuah rumus di mana untuk menentukannya itu slide selanjutnya. Nah, di sini koefisien Alpha-Cron batch. Setelah kita mendapatkan hasil dari poin C, yaitu menentukan reliabilitas instrumen, kita harus menyocokkan dulu dengan koefisien Alpha-Cron batch. Pada metode berada koefisien alpha. Apabila
hasil yang kita dapatkan itu sama dengan 0, berarti instrumen yang kita berikan itu tidak reliabilitas. Sehingga kurang pantas jika ya karena 90 Tadi fasilitas kami mengenai konsep instrumen penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.